Sobat M7 semuanya, bagi Anda pemirsa yang baru pertama kali melihat channel saya, perkenalkan, saya adalah Eko M7 Barokah. Ya, sedikit pamer saja. Ini adalah ketika saya membuat sebuah karya, kemudian memenangkan lomba. Ini adalah aslinya, korannya. Nah, inilah guru idola. Nah, ini adalah saya bersama para model-model yang cantik dan ganteng. Nah, ini adalah proses untuk pengambilan gambarnya. Nah, ini ketika sudah jadi, dicetak di sebuah koran. Judulnya adalah bukan sekedar guru, tapi sebagai guru kita harus mempunyai nilai lebih agar bisa menjadi contoh bagi para siswanya. Sebagai guru kita juga harus produktif. Sebelum seorang guru memberi perintah atau kerja kepada muridnya, ya lebih baik gurunya dulu mengalaminya. Misalnya memanfaatkan waktu agar produktif. Kemarin ketika pandemi, banyak liburnya, saya menulis sudah dapat 2 buku, Ruang Seni, Ruang Imaji, kemudian ini adalah Kreativitas dan Kebangsaan. Bukunya tebal-tebal segini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam M7. Kembali di channel Eko M7 Barokah, kita bertemu. Semoga kita semuanya sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Denah ini merupakan request dari Bapak Dea yang beralamatkan di Cilegon, Banten. Lokasi tanahnya ukurannya adalah 8 x 15. Mempunyai 2 arah muka karena berada di pojokan. Arah depannya adalah sini, kemudian adalah samping. Depan sini juga jalan, kemudian sini juga jalan. Requestnya adalah carportnya bisa untuk 2 mobil Fortuner. Mempunyai 3 kamar tidur dan fasilitas ruangan yang lainnya. Kita akan mulai reviewnya. Desain ini nanti akan ada 2. Yang berbeda pada 2 desain nanti adalah pada dapur dan tempat cucinya. Yang akan pertama saya ulas adalah seperti ini. Sini adalah untuk carportnya. Carportnya ke sini adalah 6 meter, kemudian ke sini adalah 5,5. Bisa untuk 2 mobil Fortuner karena memang requestnya adalah untuk 2 mobil besar. Kemudian pada area sini sisanya untuk taman. Kemudian di sini adalah 1,85 untuk terasnya. Praktis yang bisa untuk rumah ya hanya segini ini karena pada bagian depan sudah banyak termakan oleh carportnya. Ini adalah ruang tamu. Ruang tamu posisinya seperti ini, 3 x 3. Untuk ruang tamu ini mempunyai 2 daun pintu. Modelnya adalah kupu-kupu seperti ini. Kemudian adalah kursinya dan sofanya. Ini jendela, dan jendela sehingga sirkulasi pada bagian ruang tamu ini cukup bagus. Posisi ruang tamu sangat mengkondisikan agar privasi dari semua ruangan yang berada di dalam tidak kelihatan. Akses masuk ke rumah ini juga ada yang dari sini. Ini adalah masuk dari arah carport. Pada dinding sini bisa dibuat untuk foto-foto sehingga bisa untuk pajangan mengisi spasi ruangan ini. Nah, pada area sini adalah area tengah. Ini adalah ruang makan, kemudian ruang TV, kemudian adalah dapurnya. Untuk ruang makannya terdiri dari 4 kursi, bisa ditambah sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ke sini adalah area dapur. Ini adalah kompornya, ini meja untuk persiapan memasak, dan ini adalah wastafel cuci piring. Untuk sirkulasi daerah dapur, ini adalah bukaan menuju ke area belakang. Di sini nanti adalah untuk tempat cuci basahnya. Pada bagian sini adalah mesin cucinya, nanti buangan airnya diinstalasi yang bagus agar keluar ke area kamar mandi. Pada posisi ini adalah kulkasnya. Kemudian pada posisi ini adalah tempat untuk melihat TV. Pada area TV ini ada taman yang ke arah samping, di sini adalah pagarnya. Disesuaikan saja selera, apakah di sini perlu ada pintu keluar atau di pagar rapat, silahkan. Di sini adalah untuk tamannya, memakai pintu geser, jendela, dan jendela. Di sini adalah dispenser. Untuk kamar mandinya, rumah ini mempunyai yang untuk kamar mandi umum ada 1, kemudian ada kamar mandi yang untuk kamar utama. Kamar mandi di luar ini posisi seperti ini, mengarah ke sini karena kiblatnya adalah hadap depan sana, sehingga untuk WC-nya tidak hadap kiblat dan membelakangi kiblat. Ini adalah untuk klosetnya. Behavioralnya bagus, masih di depannya ketika cebok ambil airnya. Posisinya pun juga tidak akan tersenggol dengkulnya ke arah bak mandinya karena spasinya jauh, ini 2 meter. Sirkulasi udara dari WC-nya keluar sini menuju ke area jemuran atau area cuci. Nah, sekarang kita lanjut untuk ke kamar tidurnya. Kamar tidurnya terdiri dari 1, 2, dan 3. Yang sini adalah kamar tidur utama. Kamar tidur utamanya ini untuk kamarnya sendiri adalah 3 x 3, sedangkan ditambah 1 meter lagi adalah untuk kamar mandinya. Ini adalah lemarinya, kemudian inilah meja kursi, kemudian adalah kasurnya. Pada posisi ini bisa diberi untuk TV, sehingga bisa menikmati TV ketika berdua di kamar. Pada posisi ini adalah glass box, jadi ini adalah bukan jendela, ini adalah glass box untuk sirkulasi cahaya saja.
Kemudian ke sini, ini adalah wastafel. Kemudian ada jendela, jendelanya mengarah ke taman samping, tidak usah mengarah ke arah jalan. Pada posisi ini adalah kamar mandinya. Kamar mandinya karena isinya hanya 1 meter, isinya hanya kloset saja, memakai shower atau ember besar. Untuk sirkulasi dari kamar mandi ini, di sini ada sirkulasi udaranya. Untuk sirkulasi udara dan cahayanya, ini adalah ventilasi yang mengarah ke halaman samping melalui taman samping ini. Selanjutnya, untuk 2 kamar yang lain, ukurannya adalah ke sini adalah 3, ke sini adalah masing-masing 2. Ya karena memang pada area depan itu sudah banyak termakan oleh karpot, maka sisa tanah yang ada memang sangat terbatas. Untuk kamar anaknya posisinya sama, jadi ini adalah ke sini adalah 4 meter dibagi 2, ke sini adalah 3 meter. Di dalamnya bisa berisi tempat tidur yang ukurannya adalah 90 cm. Ini adalah meja kursi, kemudian adalah lemarinya. Lemarinya pun juga minimalis saja. Kemudian adalah masing-masing jendela untuk sirkulasi udara dan cahayanya. Sobat M7 semuanya, ini adalah desain yang kedua. Desain kedua ini perbedaannya hanya pada bagian dapurnya lebih lebar karena posisi dari tempat cucinya atau jemurannya dipersempit. Kalau yang tadi area kompor ini adalah ditempati untuk area cuci basah, sekarang dapurnya dimundurkan sehingga area cucinya lebih sempit. Dengan posisi seperti ini, dapur lebih luas, ini adalah kompornya, ini adalah tempat cuci piring, kemudian ini adalah kulkas. Pada meja ini bisa dijadikan meja serbaguna, bisa untuk dapur kering, ataupun juga bisa untuk setrika. Nah Sobat M7 semuanya, demikian review saya pada video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan barokah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam M7.